Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sementara itu, Alena yang berada di dalam apartemen tengah berjalan mondar-mandir di ruangan menunggu kedatangan Alex karena sudah lebih dari 1 jam pengawal pribadinya itu belum juga kembali. Padahal biasanya Alex akan datang secepat kilat saat dirinya dalam kesulitan. Karena sudah tidak sabar bercampur rasa takut saat mengetahui Abian masih berada di depan pintunya, Alena pun berinisiatif menghubungi Alex. "Kenapa tidak diangkat?" gerutunya. Karena kesal dan lelah berjalan bolak-balik di ruangan tersebut, Alena pun memilih duduk di atas sofa. "Mam," Bian berjalan mendekat memberikan mobil mainannya pada sang ibu. "Bian ingin Mami ikut bermain?" tanya Alena dengan tersenyum. Bian menganggukkan kepala. "Uncle Alex Nana." Alena tertawa mendengar celotehan putranya yang terkadang berbicara dengan jelas, namun terkadang tidak jelas. Sangat menggemaskan, bukan? "Uncle Alex sedang bekerja. Bian main sama Mami saja, oke?" Bian kembali menganggukkan kepala, menarik tangan maminya untuk duduk di bawah menemaninya bermain mobil-mobilan. Dengan senang hati, Alena pun menemani putranya bermain, tertawa sembari sesekali mengerjai Bian sampai anaknya itu menangis, lalu tertawa kembali. Hanya di saat-saat seperti inilah Alena bisa melupakan semua permasalahan dalam hidupnya, bermain bersama putranya hingga tak terasa waktu bergulir dengan cepat, sampai terdengar suara bel pintu yang mengganggu kesenangan ibu dan anak tersebut. Tadinya Alena tidak mau menggubris karena menyangka itu semua kerjaan Abian yang ingin masuk kembali ke apartemennya. Namun saat mendengar suara wanita yang sangat dikenalinya, Alena pun segera berlari menuju pintu untuk memastikan pendengarannya tidak salah. "Alana?" Ia menutup mulut dengan kedua tangannya karena terkejut saat mengetahui tebakannya benar. Di luar sana, saudara kembarnya tengah berteriak memanggil namanya. "Alena, buka pintunya. Aku tahu kau mendengarku," teriak Alana dengan tidak sabaran. Ya, setelah diberitahu Abian jika saudara kembarnya sudah ditemukan, Alana langsung meninggalkan semua pekerjaannya hanya untuk bisa bertemu Alena karena banyak yang ingin disampaikannya setelah kesalahpahaman yang terjadi selama ini di antara mereka. "Alena, aku mohon buka pintunya. Apa kau tidak merindukanku?" Alena yang bingung harus melakukan apa, memilih mengabaikan keberadaan saudara kembarnya. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena Alana yang tidak mau menyerah dan terus berteriak, membuat Alena mau tidak mau membuka pintu untuk saudara kembarnya itu. Ceklek. "Alena!" Alana langsung memeluk adiknya dengan perasaan haru. Air mata bahkan menetes tanpa ia sadari karena tidak menyangka bisa bertemu kembali dengan saudara kembarnya. "Aku sangat merindukanmu," ucapnya dengan lirih. "Aku juga," Alena membalas pelukan saudara kembarnya. Ya, semarah apapun dirinya pada Alana, tetap saja tidak bisa membuat rasa sayang di antara mereka menghilang. "Kenapa hanya aku yang tidak bisa menemuimu? Aluna, Mam, Dedi." Alana tidak bisa berkata-kata, meskipun sebenarnya ada Alona juga yang tidak diperbolehkan menemui Alena. "Sebenci itukah kau pada aku?" "Tidak, bukan itu. Hanya saja kau jahat." "Maaf, Al," ucap Alena dengan sangat menyesal. "Kau jangan meminta maaf. Akulah yang seharusnya meminta maaf padamu." Alana mengurai pelukannya, mengusap air mata di kedua pipi Alena dan pipinya sendiri.
Boleh aku masuk? Ada banyak hal yang ingin ku sampaikan. Alena terdiam sesaat, matanya menatap pada Abian yang sejak tadi berdiri di belakang Alana. Bukannya dia tidak tahu, sejak tadi pria itu memperhatikan apa yang terjadi dengan raut wajah tak terbaca. Entah apa yang ada di dalam pikiran Abian. Apakah pria itu menyesal sudah membuat hubungan antara dua bersaudara pecah, atau justru pria itu bangga karena pernah menjadi rebutan di antara mereka? Masuklah. Dengan senang hati Alana masuk ke dalam apartemen, sementara Alena langsung menutup pintu saat Abian hendak ikut masuk ke dalam. Duduklah, Al. Apa dia keponakanku? Alana tidak mempedulikan perkataan Alena. Ia justru berjalan mendekat pada sosok anak laki-laki yang tengah asik bermain tanpa terganggu sama sekali dengan kedatangannya. Siapa namanya? Bian Atmajaya. Alana tersenyum mengusap rambut keponakannya, lalu memeluknya dengan air mata yang mulai menetes kembali di kedua pipinya. Sungguh ia merasa bersalah karena menjadi salah satu penyebab keponakannya itu terlahir tanpa kehadiran seorang ayah. Karena keegoisannya yang menutup mata kalau adiknya pun mencintai Abian, sudah membuat banyak hati terluka, termasuk keponakannya yang masih kecil. Bian yang merasa acara bermainnya terganggu, langsung menatap ke belakang. Mami, kini bukan hanya terganggu, tapi Bian bingung saat melihat mamnya ada dua orang. Alena yang mengerti putranya kebingungan berjalan mendekat, lalu duduk di samping Alana dan Bian. Onti ini saudara kembar Mami. Bian yang masih bingung hanya diam, masih menatap kedua wajah yang begitu mirip bagaikan pinang dibelah dua. Namun saat dia tahu yang memeluknya bukan maminya, Bian pun berontak dan berlari pada mam yang sesungguhnya. Kau benar-benar sangat mencintainya, terbukti dari wajah putramu yang sangat mirip dengan Abian Atmajaya. Alana tersenyum menatap wajah Bian yang terlihat bersembunyi, malu-malu menatapnya. Al, dia mencarimu selama 3 tahun ini. Al, aku tidak mau membicarakannya. Alana yang mengerti pun tidak lagi membahas masalah Abian. Dia memilih bertanya tentang Bian dan kehidupan Alena selama 3 tahun belakangan, di mana mereka tinggal dan apa yang dikerjakan Alena selama ini. Perbincangan mereka pun mengalir seperti air, bahkan tawa canda mengiringi keduanya saat membicarakan tentang Bian. Hingga di satu titik tawa bahagia itu berganti dengan raut kesedihan saat perlahan Alana membahas masa lalu keduanya yang berkaitan dengan Abian Atmajaya, pria yang sama-sama mereka cintai dan pria yang sudah membuat keduanya tega melukai satu dan lainnya hanya untuk mendapatkan seorang Abian Atmajaya. Aku sangat menyesal, Alena, setelah tahu Alunalah yang sudah menjebak kalian. Tapi kejadian malam itu bukan sepenuhnya salah Aluna. Aku yang tidak bisa menjaga perasaanku, yang ingin memiliki Abian. Aku yang dengan bodohnya menyerahkan diri hingga membuat hubungan kalian jadi putus. Alena menundukkan kepalanya. Kita berdua salah karena aku pun menutup mata dan hati pada kenyataan kalau kau juga mencintai Abian. Aku yang tidak mau memberitahu lebih jelas pada Abian kalau Alnya adalah kau. Baik Alena dan Alana saling terdiam setelah sama-sama saling mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat. Keduanya kini merasa lega setelah mengungkapkan apa yang menjadi ganjalan selama beberapa tahun belakangan. Kini sudah tidak ada lagi rasa egois, sudah tidak ada lagi rasa dendam, kemarahan, terluka, dan kecewa.
Semuanya sudah kembali ke tempat semula, di mana mereka saling menyayangi dan mengasihi. "Oh iya, selamat Al, sebentar lagi kau akan menikah dengan Abian," ucap Alena dengan berbesar hati. "Menikah dengan Abian?" Alana mengerutkan keningnya dengan bingung. Namun di detik selanjutnya ia tertawa saat teringat rencana mereka untuk membuat Alana ke Jakarta. "Ale, sebenarnya kami itu..." "Tidak perlu menjelaskan apapun, aku tidak masalah karena perceraian kami tinggal menunggu putusan dari pengadilan. Kau dan Abian berhak bahagia setelah apa yang kulakukan dengan memisahkan kalian." Tawa Alana terhenti, berganti dengan senyuman tipis saat melihat masih ada kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka karena seorang Abian Atmajaya. "Aku dan Abian tidak akan menikah, tidak akan pernah." Dek, kini Alena yang terdiam tanpa bisa berkata-kata karena begitu terkejut mendengar perkataan Alana. Bagaimana mungkin saudara kembarnya itu mengatakan tidak akan menikah dengan Abian, padahal jelas-jelas wanita itu memberikannya surat meminta agar dirinya datang di acara pernikahan mereka.